Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di video kali ini. Saya akan membahas mengenai karakter yang harus dimiliki bidadari zaman now atau seorang muslimah di zaman sekarang. Nah, teman-teman, ada banyak hal yang perlu kita ketahui mengenai karakter seorang muslimah. Tentunya di zaman ini ya, teman-teman. Nah, tentunya kita tahu bahwasanya kiasan kata bidadari adalah indah dilihat, indah didengar, indah dari segi akhlaknya tuh indah. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita ke materinya. Nah, teman-teman, sebagai seorang muslimah kita wajib memiliki karakter yang baik. Nah, sebenarnya apa sih karakter itu? Karakter itu adalah sikap kita, watak kita, perbuatan kita, kepribadian kita yang membedakan kita dengan orang lain. Nah, sebab sifat dan sikap itu menjadi identitas diri kita. Nah, seseorang yang memiliki karakter yang baik pasti perbuatannya baik. Namun, orang yang berbuat baik belum tentu memiliki karakter yang baik. Jadi, kita harus maksimal dalam memperbaiki karakter kita sehingga layak dinamakan atau mengemban amanah di zaman sekarang menjadi seorang bidadari zaman now. Nah, teman-teman, karakter Islami itu harus berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Al-Qur'an dengan tegas menyatakan agar setiap muslim itu memiliki karakter yang baik atau karakter yang islami. Sehingga engkau akan dapat bermesraan dengan Allah dan dicintai oleh makhluk-makhluknya. Atau dapat kehangatan dari sesama manusia. Baik, adapun karakter itu adalah yang pertama memiliki pemikiran yang islami. Pemikiran islami merupakan fikrah yang harus dimiliki oleh manusia yang menjadikan dasar utama dari terbangunnya karakter kita menjadi manusia yang baik, manusia yang berakhlak. Dari pemikiran atau fikrah Islami ini akan terbentuknya akidah yang baik, akhlak yang baik, ibadah yang benar, dan memiliki keyakinan tuh yang lurus, teman-teman. Nah, pemikiran Islami itu sendiri adalah ide, gambaran atau pandangan yang tertanam kuat dalam pemikiran seseorang. Pemikiran Islami ini harus dipegang teguh, harus menjadi ideologi kita sebagai umat muslim, terutama para muslimah. Nah, hadirnya pemikiran Islami ini berasal dari pemahaman Islam kita yang benar. Agar kita itu terhindar dari sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa fikrah Islam yang harus diterapkan. Yang pertama adalah Islam merupakan satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah. Nah, hal ini tertuang dalam Ali Imran ayat 19. Yang kedua adalah Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna. Karena kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan agama Islam ini untuk menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya dan menjadikan agama ini rahmatan lil alamin. Hal ini tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 2. Yang ketiga adalah Islam merupakan agama yang seimbang. Teman-teman ya. Nah, ini tertuang dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Selanjutnya, Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrahnya manusia
Hal ini tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 30. Yang selanjutnya adalah Islam merupakan agama yang universal. Islam merupakan agama yang untuk semua makhluk hidup, untuk rahmatan lil alamin. Hal ini jelas tertuang dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, selanjutnya adalah Islam adalah agama yang penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh ketentraman, penuh kedamaian. Nah, hal ini dapat kalian lihat di surat Al-Anfal ayat 61. Selanjutnya adalah Islam mengajarkan pada umatnya untuk bersikap toleran terhadap sesama makhluknya, terhadap sesama umatnya yang beda dengan keyakinan. Nah, hal ini tertuang dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Nah, karakter yang kedua adalah memiliki akidah yang bersih. Yang kita tahu bahasanya akidah berasal dari bahasa Arab yang artinya ikatan kita terhadap Allah, ikatan kita terhadap Sang Khalik, yang dimana kita percaya bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, dan Allah lah tempat kita kembali. Nah teman-teman, di dalam peraturan Allah, khususnya untuk seorang muslimah, Allah itu bukan memenjarakan, bukan mengekang dengan peraturan-peraturannya, akan tetapi Allah itu memuliakan seorang wanita. Bahkan ada surah dalam Al-Quran yang disitu khusus mengatur atau khusus menceritakan tentang wanita. Sungguh mulianya seorang wanita dalam agama Islam. Yang Allah lakukan itu semata-mata untuk mengarahkan kita menuju tempat yang paling mulia, yaitu syurganya Allah. Maka kita sebagai muslimah, dalam akidah kita tuh harus percaya 100% bahwasanya Allah tuh betul-betul. Nah teman-teman, sebagai seorang muslimah yang luar biasa derajatnya di agama Islam ini ya teman-teman ya. Jadi dalam akidah kita itu harus benar-benar yakin sama Allah. Kita tak ada sedikit pun rasa ragu yang kita berikan kepada Allah gitu. Nah teman-teman, cara kita untuk menyatakan bahwa kita itu yakin 100% dengan Allah sama Allah itu ya kita buktikan dengan perjuangan, pengorbanan kita di kehidupan nyata, dan dikala kita dalam kondisi luang dan dikala kita dalam kondisi sempit. Nah dalam hal ini kita wajib meneladani akidahnya Rasulullah SAW dalam menyatakan diri bahwasanya kita itu berakidah gitu, kita itu yakin sama Allah 100%. Nah dalam hal ini ada konsep akidah yang bersih yang kita lihat dari sudut pandang Rasulullah. Yang pertama adalah keyakinan kita kepada Allah itu sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita tidak boleh melenceng dari dua hal ini, karena dua hal ini adalah dasar utama kita, pegangan utama kita untuk mencapai ridhonya Allah. Yang kedua adalah engkau mengenal Allah melalui sifatnya, mengenal Allah dengan baik ya teman-teman ya. Kita itu melalui sifatnya, melalui asma'nya, melalui ciptaannya, agar apa teman-teman, ketika kita beribadah kita tuh merasakan indahnya, nikmatnya dalam beribadah. Nah yang ketiga adalah akidah itu harus bersih dari penyimpangan-penyimpangan yang ada di zaman sekarang teman-teman. Nah akidah kita itu harus dilandasi dengan ilmu yang benar, tanpa ada campur baur dari akidah-akidah lain yang di luar dua hal tadi ya teman-teman. Nah yang keempat adalah akidah itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Nah di sini walaupun
kita berakidah tapi kita tidak ikhlas, itu akan berakhir tuh sia-sia teman. Jadi kita melakukan dengan rasa terpaksa. Nah itu yang tidak boleh ya teman-teman ya. Walaupun memang ketika kita ingin berhijrah itu harus dipaksakan agar terbiasa, tapi dalam konteks ini adalah akidah itu harus ikhlas, ridho lillahi ta'ala karena Allah, bukan untuk mengharapkan validasi dari orang. Misalkan adalah ketika kita sholat, kita dibilang rajin sama orang, padahal sholat itu adalah wajib. Dan kita sodakoh tapi terang-terangan, jadi kita pamer teman-teman, biar kita itu mendapat pujian dari orang. Nah itu yang dimaksud dengan keikhlasan dalam menjalankan akhlak atau akidah kita, keikhlasan dalam berakidah. Nah yang kelima adalah dalam berakidah kita harus menjauhi sifat-sifat seperti takhayul, kufarat, bid'ah, dan syirik kepada Allah. Itu akan merusak akidah kita teman-teman. Jadi kita betul-betul harus berhati-hati dengan hal-hal ini. Karena begini teman-teman, bahwasanya syirik itu adalah, yang kita tahu adalah itu dosa yang sangat besar. Dan ketika kita syirik kepada Allah, kita akan berada dalam neraka jahanam tuh yang kekal teman-teman, kekal. Kita nggak bisa keluar teman-teman. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Nah yang keenam adalah akidah yang benar itu terwujud dalam kehidupan nyata teman-teman, baik dalam segi perkataan, pemikiran, lalu keyakinan hati, perbuatan kita, dan tingkah laku kita. Nah berakidah yang baik atau akidah yang lurus itu terwujud dalam perbuatan yang nyata teman-teman, terwujud dalam kehidupan yang nyata dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah ya, dan yang terakhir adalah bertemanlah kalian dengan orang-orang yang berakidah benar atau orang-orang yang baik, akidahnya lurus, karena ini sangat-sangat berpengaruh terhadap akidah kita teman-teman. Ketika kita masuk dalam lingkaran atau circle yang tidak baik, maka itu akan merubah akidah kita, merubah tingkah laku kita, merubah mindset kita menjadi tidak baik teman-teman ya. Jadi harus hati-hati dalam memilih teman. Dalam hal ini bukan berarti kita kalau dia nakal kita nggak temanin, bukan seperti itu. Kita mencari di mana circle yang membuat kita itu di situ adalah untuk memperbaiki, untuk mempertahankan akidah kita menjadi akidah yang lurus, yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Karakter yang ketiga adalah memiliki ibadah yang benar. Kita tahu bahwasanya ibadah adalah bentuk penghambaan kita terhadap Allah, bentuk penghambaan seseorang terhadap sang penciptanya. Dalam hal ini kita harus mengenali konsep bahwasanya hidup adalah ibadah. Jadi tidak ada terbesit dalam pemikiran kita bahwasanya ibadah hanya sekedar ritual saja gitu dalam agama kita, tapi ibadah itu memiliki makna yang luar biasa di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi pedoman kita dalam beribadah. Yang pertama, ibadah yang kau lakukan semata-mata itu untukmu, bukan untuk Allah. Karena kita tahu mau kita beribadah, mau kita tidak beribadah, itu tidak ada ruginya untuk Allah. Karena tidak ada sedikit pun hal ketika kita tidak beribadah itu mengurangi kebesarannya Allah. Nah, selanjutnya adalah ibadah itu memiliki dua artian. Yang pertama, artian umum itu adalah di kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita adalah kita untuk mencari ridhonya Allah. Yang selanjutnya adalah ibadah itu dalam artian khusus, yakni seperti sholat atau ritual yang jelas penentuannya atau peraturannya yang dijelaskan gitu ya teman-teman dalam Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana yang sudah diterapkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang
Yang ketiga adalah segala aktivitasmu berupa perasaan, pemikiran, perkataan, perbuatan, dan belajarmu itu tuh harus dilandaskan karena Allah gitu teman-teman. Jadi agar hal tersebut itu bernilai ibadah di kehidupan sehari-hari kita. Nah, dalam melakukan ibadah ritual, dalam artian adalah sholat, zikir, nah itu kita tuh harus melaksanakannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan sesuai dengan tuntutan Allah, sesuai dengan tuntutan Nabi atau sunnah Rasulullah. Yang keempat adalah dalam melaksanakan ibadah ritual kita itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam sunnahnya. Lalu dalam mengerjakan ibadah itu khusyuk teman-teman, khusyuk, serius, bersungguh-sungguh ya teman-teman. Nah itu jadikanlah suasana itu menjadi hal yang spesial, momen yang spesial antara teman-teman dan Allah, antara kita dan Allah. Yang kelima adalah bagaimana caranya kita itu sebisa mungkin teman-teman dalam melakukan ibadah kepada Allah itu dengan kualitas yang baik gitu teman-teman ya. Tidak hanya kuantitasnya saja, lama atau bagaimana, atau banyak mungkin dalam bersedekah, tapi tidak ada kualitas di dalamnya. Dan Allah juga menyukai orang-orang yang konsisten dalam beramal atau beribadah. Contohnya ketika kita sholat duha, sholat sunnah, itu tuh Allah suka yang konsisten teman-teman. Misalkan setiap harinya kita 2 rakaat. Nah itu kan beda halnya dengan orang-orang yang sekali sholat, misalkan dalam sebulan sekali itu sholat duhanya bisa sampai 12 rakaat. Nah itu Allah kurang suka teman-teman yang seperti itu. Ya memang itu baik, tapi Allah kurang suka karena Allah menyukai lebih suka ya, bukan kurang suka ya teman-teman, Allah lebih suka orang-orang yang berkonsisten. Nah yang terakhir adalah dari perbuatan kita, dari amalan kita, dari ibadah kita itu mencegah kita dari. Nah yang terakhir adalah segala bentuk ibadah ritual kita, ibadah umum kita itu harus dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sebab tidak ada nilainya jika kita dalam beribadahnya rajin, khusyuk, sungguh-sungguh, tapi kita tidak menghindari diri kita dari perbuatan dosa atau maksiat. Nah, karakter yang keempat adalah memiliki akhlak yang mulia, teman-teman. Sebab kita menilai seseorang itu terlihat dari akhlaknya, teman-teman ya. Orang yang mempunyai akhlak yang baik itu jelas terlihat dari segala perkataannya, segala perbuatannya, segala keputusannya itu akan terlihat teman-teman. Nah lain halnya dengan orang yang memiliki akhlak yang kurang baik. Kita bisa lihat dari segi bicaranya, dari cara mereka itu berhadapan dengan kita, dari perbuatannya kita bisa melihat itu semua teman-teman. Nah, di sini ada beberapa hal dalam membentuk akhlak mulia kita. Ya ini adalah panduan ya teman-teman, panduan dalam berakhlak mulia. Nah, yang pertama adalah kita itu harus bersungguh-sungguh, berjuang mati-matian untuk berusaha secara maksimal untuk dapat berakhlak mulia. Karena gini teman-teman, setan atau jin itu dan teman-temannya itu bekerja keras mati-matian gitu teman-teman untuk menghasut kita agar kita selalu ada dalam keadaan kehinaan, intinya hina teman-teman ya. Yang kedua adalah kita itu harus meminta tolongnya itu sama Allah teman-teman, sama Allah pencipta semua makhluk teman-teman, dari gangguan-gangguan jin yang ada di sekitar kita. Nah teman-teman, yang kedua adalah kita meminta pertolongan, kita meminta bantuan itu hanya kepada Allah SWT sebagai sang pencipta semua makhluk yang ada di alam semesta ini, agar kita itu terhindar dari godaan-godaan setan yang ada di
sekitaran kita. Yang ketiga adalah kita harus meyakinkan diri kita agar kita itu dalam berakhlak mulia tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk lingkungan kita, untuk orang-orang yang di sekitar kita. Nah, yang keempat adalah kita itu walaupun kita sudah berakhlak baik di prinsip kita, di mata kita adalah kita sudah, di pandangan kita sudah berakhlak yang baik, akan tetapi kita juga harus terus belajar teman-teman. Bahkan seorang ulama pun itu belajar dari alam, belajar bagaimana menjaga keharmonisan di alam ini. Yang keempat adalah engkau harus terus-menerus untuk memperbaiki diri, untuk belajar. Bahkan seorang ulama pun itu juga belajar dari alam, teman-teman. Yang kelima adalah bertemanlah kalian dengan orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia, ya teman-teman. Sekali lagi saya sampaikan adalah circle kita di dalam pertemanan itu sangat-sangat berpengaruh dalam pribadi kita, dalam karakter kita, dalam akhlak kita, dalam ibadah kita, itu sangat-sangat berpengaruh teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih circle pertemanan kita. Dan yang terakhir adalah bermunajatlah kamu selalu kepada Allah, agar kita itu dalam mengimplementasikan akhlak mulia ini dalam kehidupan sehari-hari itu dapat dengan mudah, teman-teman. Jadi kita itu dalam naungan Allah, selalu dalam naungan Allah, teman-teman. Nah, karakter yang terakhir adalah memiliki kesehatan badan. Nah, ini wajib ya teman-teman. Bukan berarti kita mempunyai akhlak yang baik, terus kita mempunyai karakter yang baik dan mempunyai akidah yang bersih, tapi kesehatan badan kita tuh kita nggak jaga sama sekali, teman-teman. Itu sangat-sangat tidak bagus ya teman-teman. Logikanya gini teman-teman ya, bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan, untuk melakukannya dengan akhlak yang baik, perbuatan karakter yang baik itu di kehidupan nyata, jika kita aja itu dalam keadaannya sakit teman-teman, tidak sehat teman-teman, itu akan nggak maksimal teman-teman ya. Jadi kesehatan badan itu sangatlah penting teman-teman untuk kita semua. Walaupun sakit yang kadang kita derita itu merupakan salah satu bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita. Cara menghapus dosa kita sedikit demi sedikit itu dari sakit. Akan tetapi kita wajib untuk menjaga kesehatan kita. Karena itu sangat penting teman-teman. Ketika kita melakukan ibadah, ketika kita sakit itu gak akan maksimal teman-teman ya. Kita sholat, kita mungkin kesakitan gitu, kita berdiri gak bisa, kita bisanya dengan duduk. Nah itu kan kurang maksimal teman-teman, dan durasinya pun gak bisa lama. Khusyuk itu susah teman-teman, karena kita merasakan sakit teman-teman ya. Nah teman-teman, dalam menjaga kesehatan kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita menjaga kesehatan kita itu dengan mengikuti petunjuk kesehatan. Dan nah teman-teman, dalam memelihara kesehatan tubuh kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kita, menjaga kebersihan dari makanan, peralatan, tempat tidur, tempat tinggal, kebersihan tubuh dan lain-lain. Itu sangat-sangat penting teman-teman. Dan yang ini adalah tidak hanya menjaga kebersihan saja, akan tetapi mengatur pola makan dan mengatur waktu agar kita juga dapat beristirahat dengan maksimal dan tidak berlebihan atau kekurangan. Yang kedua adalah teratur dalam berolahraga. Nah, untuk para muslimah nih, kita tuh sebenarnya wajib banget untuk olahraga teman-teman ya. Kita sangat-sangat wajib dan dianjurkan untuk berolahraga. Walaupun kita itu seorang muslimah, mungkin pakai hijab, harus tertutup auratnya tertutup, itu wajib teman-teman. Kita harus wajib untuk melakukan olahraga. Ya mungkin tempat-tempatnya saja teman-teman, kita harus
pandai-pandai dalam memilih tempat untuk berolahraga agar aurat kita tidak terlihat kemana-mana. Yang ketiga adalah mungkin teman-teman yang sudah bekerja itu harus seimbang ya teman-teman, baik dalam bekerja dan beristirahat itu harus seimbang teman-teman, tidak boleh berlebihan satu dengan yang lainnya karena itu tidak akan baik untuk kita. Yang keempat adalah menghilangkan rasa stres yang ada di dalam kehidupan kita. Kadang rasa stres itu muncul karena kita tuh kurang bersyukur loh sama Allah. Nah itu tuh harus dihilangkan teman-teman ya, dihilangkan dengan berdoa sama Allah, ya Allah jadikanlah hambamu ini menjadi hambamu yang sangat yang pandai dalam bersyukur. Dan kita juga harus sadar diri bahwasanya Allah tuh udah ngasih banyak banget ke kita. Nah dari situlah kadang kita lupa kalau Allah tuh udah ngasih nafas tuh gratis. Allah ngasih rezeki yang luar biasa banyaknya, tapi kita kurang bersyukur atas itu semua. Jadi kita harus muhasabah diri ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan nilai ibadah kita. Nah salah satu yang akan membuat kita itu sehat dan bugar adalah ibadah yang engkau lakukan. Jadi teman-teman, ibadah sholat itu luar biasa teman-teman khasiatnya dalam bidang kesehatan teman-teman. Nah kenapa meningkatkan ibadah itu bisa merubah kesehatan kita? Karena sangat-sangat berkaitan teman-teman. Karena misalkan saja adalah sholat dan puasa sunnah itu sudah dibuktikan oleh para ahli gitu teman-teman, ini melahirkan kesehatan yang luar biasa untuk kita, manfaat yang luar biasa untuk tubuh kita. Nah teman-teman, segini aja materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dilakukan terutama oleh para muslimah. Kalian wajib menjadi bidadari zaman now ya teman-teman ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam menyampaikannya kurang jelas, belibet, salah kata yang akibatnya adalah teman-teman sakit hati dengan kata-kata yang telah saya sampaikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.